Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana dengan NIM 232.11.00.129. Eh, Video ini dipergunakan untuk penilaian tugas mata kuliah penyuluhan pertanian. Langsung saja ke pembahasannya. Untuk pembahasannya sendiri yaitu komoditas unggulan di Kabupaten Lamongan. Untuk agendanya sendiri ada 3 poin. Yang pertama, komoditas unggulan. Yang kedua, permasalahan komoditas padi. Yang ketiga, pengendalian hama tikus pada komoditas padi di Kabupaten Lamongan. Langsung saja ke agenda yang pertama, komoditas unggulan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional, khususnya di daerah-daerah pertanian adalah sektor tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 50% lebih penduduk di Kabupaten Lamongan berprofesi sebagai petani. Sebanyak 85,95% lahan di Kabupaten Lamongan merupakan lahan pertanian dengan rincian sebanyak 87.762 hektar merupakan lahan pertanian sawah dan sebanyak 55.751 hektar merupakan lahan pertanian non sawah. Sedangkan sebanyak 23.456 hektar merupakan lahan bukan pertanian yang sebagian besar berupa tegal ataupun kebun. Menurut data pada Badan Pusat Statistik tahun 2015, diketahui sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Lamongan ditanami padi komoditas unggulan. Untuk selanjutnya, komoditas unggulan di Kabupaten Lamongan sendiri salah satunya adalah padi. Komoditas padi ini merupakan komoditas strategis dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Peran sebagai sumber pangan pokok juga menjadi sumber penghasilan bagi petani dan kebutuhan hidup sehari-hari bagi jutaan penduduk, salah satunya adalah Kabupaten Lamongan. Di setiap kecamatan di Kabupaten Lamongan menghasilkan tanaman padi setiap tahunnya, dan ada beberapa sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lamongan mereka menanam padi sebanyak 2 kali. Namun ada juga beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan yang menanam padi hanya sekali, bahkan ada juga yang menanam padi sebanyak 3 kali. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat produksi tanaman padi terbesar dan juga menjadi salah satu produsen beras terbesar di Jawa Timur. Usaha pemerintah di Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Lamongan dilakukan dengan cara yaitu menambah alat-alat pertanian dan juga memperbaiki pengairan yang ada di Kabupaten Lamongan. Untuk poin selanjutnya kita akan membahas terkait permasalahan pada komunitas padi di Lamongan. Komunitas padi Lamongan walaupun menjadi salah satu penghasil padi tertinggi di Jawa Timur, tidak menutup kemungkinan terjadi adanya penurunan produksi padi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,8 ton per hektarnya dan juga 5,62 ton per hektar. Hal tersebut sama dengan hasil produktivitas padi di Kabupaten Lamongan yang mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 6,28 ton per hektar dan pada tahun 2019 sebesar 6,07 ton per hektar, sehingga dapat dikatakan bahwa produksi padi di tahun 2018 dan 2019 per musim tanam di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan serangan hama tanam yaitu tikus dalam budidaya padi. Terdapat suatu proses pemeliharaan, salah satunya kendala yang sangat berpengaruh yaitu adanya serangan hama dalam tanaman yaitu tikus yang merusak dan memakan padi. Walaupun hal tersebut bisa diatasi dengan perangkap tikus seperti pemberian perangkap listrik
yang bisa membasmi tikus, tetapi hal tersebut dirasa masih belum maksimal dan efektif untuk membasmi tikus. Bahkan kerap juga terjadi perangkap seperti itu yang membahayakan bagi petani dan juga kerap memakan korban jiwa. Apabila dibiarkan, hal ini akan merugikan petani karena serangan hama tikus pada tanaman padi sangat mempengaruhi hasil panen dari petani dan juga produktivitas pada padi itu sendiri. Oleh karena itu, di sini selanjutnya saya akan menyampaikan terkait penyuluhan tentang pengendalian hama tikus pada komunitas padi khususnya di Kabupaten Lamongan. Pengendalian hama tikus pada komoditas padi di Kabupaten Lamongan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pengendalian hama tikus dengan menggunakan burung hantu atau dengan nama latin Tito alba adalah salah satu burung predator. Spesies ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan spesies lainnya. Dengan ukuran badan yang relatif besar dan sering aktif pada malam hari, dapat memungkinkan burung hantu sebagai pengendali hama tikus ini adalah cukuplah mudah untuk diterapkan oleh kelompok tani dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Selain mudah dan biaya pembuatan pun terjangkau, manfaat burung hantu juga dapat mengefisiensi waktu petani membasmi hama tikus. Burung hantu yang aktif di malam hari dapat menjadi predator bagi hama tikus yang umumnya menyerang tanaman pada malam hari. Caranya yaitu kelompok petani membuatkan sarang burung hantu pada tiap-tiap sawah yang nantinya akan bisa ditempati oleh burung hantu itu sendiri. Dan lama-kelamaan populasi burung hantu akan menjadi banyak dan masalah terkait hama tikus sawah bisa teratasi. Kemudian cara yang kedua yaitu mekanisme pagar plastik dan perangkap sistem bubu. Untuk pemasangan pagar plastik yang dikombinasikan dengan perangkap tikus dari bubu dianggap merupakan tindakan dini menanggulangi tikus sebelum populasinya meningkat. Cara ini akan lebih efektif apabila petani membuat persemaian secara berkelompok dalam beberapa tempat saja, sehingga jumlah perangkap dan plastik pun yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Kemudian untuk cara yang terakhir yaitu menanam ubi-ubian di samping tanaman padi. Hal ini dengan menanam ubi-ubian, petani berharap tikus akan terlihat ataupun teralihkan oleh tanaman tersebut dan tidak akan langsung memakan ataupun merusak padi. Tetapi hal ini tidak efektif apabila tidak diselingi dengan dua solusi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.